Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anandaku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini, meskipun mendung, itu tidak membuat semangat kita kendor dalam mencari ilmu dan dalam belajar. Oleh karena itu, mengawali pagi hari ini, mari kita awali dengan tepuk semangat ya, agar kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Oke, anak soleh, kita mulai ya tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Oke, semoga anak-anakku semuanya selalu bersemangat ya dalam belajar. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang siapkan bukunya, tema 1 hidup rukun. Ya, tema 1 hidup rukun. Subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Oke anak soleha, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan diberikan teks tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan gambar teks percakapan tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menemukan percakapan yang berisi penolakan dan dapat melatih kalimat penolakan pada teks percakapan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun secara lisan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, dengan diberikan gambar teks percakapan tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Anak soleh-soleha, materi hari ini tentang kalimat penolakan ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kalimat perintah ya. Hari ini kita belajar tentang kalimat penolakan. Jenis kalimat bermacam-macam. Salah satunya adalah kalimat penolakan. Penolakan berkaitan dengan jawaban seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Nah, tema 1 halaman 142 ya. Dibuka bukunya halaman tema 1 142. Perhatikan gambar di bukunya ya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu
Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Nah, ini sikap yang tidak baik ya, anak soleh-soleha, jadi jangan diikuti. Kemudian Udin pun menjawab, tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Badu pun menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, anak soleha, buka halaman tema 1 halaman 143 ya. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, bagaimana gambar pertama? Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Gambar kedua, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Gambar ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, itu adalah urutan gambar sehingga menjadi sebuah cerita. Anak soleh-soleha, tema 1 halaman 149 sampai 150. Menyebutkan kalimat penolakan pada percakapan ya, tadi itu menyebutkan kalimat penolakan pada teks cerita. Nah, sekarang kita beralih ke percakapan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Edo, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Jawab Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan. Misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju doh. Kemudian Badu pun menjawab, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, itu adalah adapun kalimat yang bertuliskan berwarna merah ya, anak soleha, itu adalah kalimat penolakan. Ya, aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Adapun penolakan, aku kurang setuju. Nah, itu adalah kalimat penolakan yang terdapat pada teks percakapan. Jadi kalimat penolakan itu ada dua kata, yaitu maaf dengan tidak ya, tapi dengan cara yang sopan ya. Selanjutnya, menyebutkan kalimat penolakan pada percakapan, tapi percakapannya dalam bentuk gambar ya. Kita perhatikan gambar pertama. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Kemudian Siti menjawab, baik Bu. Nah, gambar kedua. Ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Silahkan air minumnya Pak. Nah, kemudian gambar ketiga. Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, jadi anak yang tadi kasih kue sama bapaknya itu, dia memberikan bapaknya kue tapi dia menolak dengan cara yang sopan dengan berkata tidak, terima kasih nak ya. Kemudian gambar keempat. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Jadi Siti membawakan minuman ke
bapaknya. Kemudian bapaknya berterima kasih kepada Siti. Jadi kalimat penolakan pada percakapan yang ada gambarnya ini ya anak soleh soleha, itu ada pada gambar ketiga ya, ketika Siti mempersilahkan bapaknya mengambil kue, akan tetapi bapak tersebut menjawab dengan sopan atau menolak dengan sopan dengan berkata tidak, terima kasih nak ya. Jadi kalimat penolakannya itu tidak, terima kasih nak. Oke. Anak soleha, jangan lupa kalimat penolakan itu ada dua, maaf dengan kata tidak. Lanjutan ya. Pada gambar percakapan yang tadi ya anak soleha menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat, yaitu saling gotong royong dan tolong menolong, yaitu pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke. Sekarang yuk kita lihat manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan pada gambar percakapan di samping. Nah, kita perhatikan ya. Gambar pertama. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, ya. Kata Siti ya. Kemudian Edo menjawab, tidak mau ah, aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Nah, perhatikan gambar kedua ya anak soleh. Lani berkata kepada Udin, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian Udin pun menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, kalimat penolakan yang mendapat menjaga kerukunan pada gambar percakapan itu terdapat pada kalimat 2 ya. Jadi ada kata maaf. Ada juga gambar 1 ya, tidak ya. Jadi ingat kalimat penolakan ada 2 kata, yaitu kata maaf dengan kata tidak. Nah, anak soleh-soleha, sekarang kita berada pada akhir materi kita, yaitu tugas ya. Tugas hari ini yang pertama, salah satu ciri kalimat penolakan adalah, nah tadi sudah Ustazah sebutkan ada 2 kata ya. Jadi disilahkan kalian mencari jawabannya di dalam materi yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Yang kedua, tuliskan kalimat penolakan yang terdapat dalam percakapan. Kalimatnya ya anak soleh. Kemudian yang ketiga, tuliskan kalimat penolakan yang menjaga kerukunan pada gambar halaman 163 di buku tema satunya ya. Oke, anak soleh-solehaku semuanya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Pesan Ustazah, jaga kesehatan, jaga iman dan imun kalian. Kita berdoa bersama semoga corona ini dapat segera berakhir ya, sehingga kita bisa dapat kembali bersekolah dan bertemu dengan teman-teman dan ustadz-ustazahnya. Anak soleh-soleha, jangan lupa sholat 5 waktu dan jangan lupa murojaah hafalannya di rumah. Oke, anak-anakku semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.